Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengingatkan calon jamaah umroh untuk patuh dengan protokol kesehatan dan menjalankan prosedur dari pemerintah Arab Saudi karena sudah ada 13 jamaah umroh asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Berikut Rina Herani melaporkan. Berarti sudah menjalani umroh ya? Ya sekarang ini sudah umroh. Oke. Kemudian isolasi dan di situ diketahui bahwa Mbak positif. Iya, tanggal 8. 9 sore. Kaget hingga gemetar dirasakan oleh Yandi Kondah saat mengetahui hasil swab tesnya positif usai menjalani ibadah umroh di Tanah Suci pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya, Yandi memang menjadi salah satu dari 13 jemaah umroh asal Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal diakui Yandi, penerapan protokol kesehatan tak pernah luput ia lakukan, baik dalam aktivitasnya di Indonesia maupun selama di Arab Saudi. Saya berapa kali tes swab di Jakarta dan PCR di Jakarta itu juga semua negatif, semua negatif. Tapi ketika kemarin dapatnya tengah malam, kaki gemetar terus. Ini jantung udah kayak lari habis 10 kali putaran lapangan bola. Takut gitu ya. Aduh, udah rasanya udah takutnya gini. Waktu itu muncul di pikiran saya takutnya, ya Allah kami diisolasi dan kami tidak bisa melihat udara luar, tidak bisa komunikasi dengan orang luar. Ya Allah nanti kami nggak diperhatikan, ya Allah kami nanti di apalah gitu loh Bu. Tapi alhamdulillah Allah itu naik ya kami masuk dan 2 hari di dalam alhamdulillah semua keinginan kami, kebutuhan kami dipenuhi. Selama menjalani isolasi, Yandi mengaku mendapatkan fasilitas yang sangat baik dari pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, Yandi pun mengambil hikmah dari kejadian ini. Ia semakin mendekatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal protokol kesehatan sudah dijalani dengan baik ya Mbak? Masya Allah, luar biasa. Sampai saya dibilang teman-teman saya, kamu itu masker nggak dibuka. Yandi, terus aku bilang, namanya kalau dikasih kado sama Allah kan nggak bilang-bilang Allahnya. Ya udah saya menghibur hati dengan bersyukur. Ternyata selama ini kita biasa lupa kali ya. Saya mungkin lupa sama Allah. Sekarang ini saya merasakan bahwa Allah kasih waktu benar-benar minta langsung sama Allah sendiri. Hikmahnya saya syukur pula, padahal hatinya masih pengen gitu ya bermunajat sama Allah, pengen dikasih nikmat, mempertahankan nikmat ini untuk bisa mohon sama Allah gitu. Kepala Subdit Perizinan Akreditasi dan Bina Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Ali Zakiyuddin mengatakan bukan hanya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama yang akan melakukan evaluasi. Namun pemerintah jalani dengan baik ya Mbak? Masya Allah, luar biasa. Sampai saya dibilang teman-teman saya, kamu itu masker nggak dibuka. Jadi terus aku bilang, namanya kalau dikasih kado sama Allah kan nggak bilang-bilang Allahnya. Ya udah saya menghibur hati dengan bersyukur. Ternyata selama ini kita biasa lupa kali ya. Saya mungkin lupa sama Allah. Sekarang ini saya merasakan bahwa Allah kasih waktu benar-benar minta langsung sama Allah sendiri. Hikmahnya saya syukur pula, padahal hatinya masih pengen gitu ya bermunajat sama Allah, pengen dikasih nikmat, mempertahankan nikmat ini untuk bisa mohon sama Allah gitu. Kepala Subdit Perizinan Akreditasi dan Bina Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Ali Zakiyuddin mengatakan bukan hanya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama yang akan melakukan evaluasi. Namun pemerintah Arab Saudi juga akan melakukan evaluasi dengan berbagai persiapan terkait penyelenggaraan ibadah umroh di masa pandemi COVID-19 ini. Termasuk gelombang 3 yang nihil dari positif ini, kita juga ikut evaluasi yang ketiga kemudian diharapkan semuanya sama, hasil swab lokal Arab juga, kemudian di juga ada swab juga, tapi ya kemudian bisa dihasilkan dengan hasil yang bagus gitu. Mudah-mudahan evaluasi yang baik akan kita ambil, yang kurang baik kita meminimalisir untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan lah. Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, Rizky Sembada mengatakan penerapan protokol kesehatan sangat ketat dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan uji coba umroh di masa pandemi COVID-19 ini. Meski demikian diakui Rizky, dengan adanya kasus positif jemaah umroh Indonesia, Ampuri meminta adanya regulasi baru baik dalam lamanya masa karantina di
Indonesia hingga penerapan protokol kesehatan yang semakin diketatkan di Bandara Soekarno-Hatta. Seandainya pun ya jamaah memang benar-benar dalam kondisi positif hasilnya ketika hasil swabnya keluar, tetapi karena dia bertemu ya dengan banyaknya orang yang di bandara yang kita tidak tahu kondisi mereka seperti apa, maka penularan itu sangat mungkin terjadi. Maka ketika kita mau jalankan umroh, protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta harus juga diperketat. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, Mbak, jamaah juga harus tertib betul-betul dengan protokol kesehatan yang diterapkan di Saudi Arabia. Dengan adanya 13 jemaah umroh asal Indonesia yang terkonfirmasi positif, anggota Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf meminta tes PCR untuk jemaah umroh harus semakin diperketat. Kepada Pro 3 RRI, ia menyarankan agar sebaiknya para calon jemaah umroh Indonesia melakukan uji swab di rumah sakit atau laboratorium yang memang sudah memiliki kredibilitas dan terpercaya. Lantas bagaimana dengan KMA yang mengatakan bahwa ini loh sejumlah protokol kesehatan yang mereka klaim sudah sangat ketat sampai akhirnya kebobolan lagi, Pak. Jadi KMA yang terkait dengan masalah protokol keberangkatan sekarang ini meskipun tidak dikonsultasikan dengan DPR ya, kami DPR juga tidak ada bicara seperti itu, klaim oleh Kementerian Agama, tapi kan faktanya bahwa ada kecolongan ini kan. Yang salah satu saya melihatnya ya bukan persoalan masalah protokol tertulisnya, tetapi yang terpenting adalah kontrol itu. Jadi memastikan bahwa jamaah yang akan berangkat itu memang betul-betul jamaah yang terbebaskan dari COVID. Gimana tanggapan dari DPR mengenai adanya 13 jemaah umroh ya Pak, asal Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Kementerian Agama sendiri kan mengatakan akan melakukan evaluasi. Kemudian apa sih yang didorong oleh DPR sendiri selain mungkin evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, Pak? Kemenak harus memastikan ini tangan kontrolnya ini ya. Kontrol yang ada di bagian masing-masing PPIH atau PPPU ya. PPPU. Penyelenggara perjalanan ibadah umrohnya ini yang kemudian juga harus ketat, artinya dia tidak boleh untuk mendapatkan hasil swab itu melalui laboratorium yang abal-abal, yang harus yang terstandar dong. Pemerintah Arab Saudi akhirnya menghentikan sementara penerbitan visa umroh untuk Indonesia, menyusul adanya 13 jemaah umroh asal tanah air yang dinyatakan positif COVID-19. Menteri Agama Fahrul Razi sebelumnya juga telah mengirim tim koordinasi dan pengawasan untuk berangkat ke Arab Saudi. Selama di sana, timnya dipimpin oleh PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Oman Fatur Rahman bertemu serta berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh serta pihak lain yang terkait. Berdasarkan hasil pengawasan, Kementerian Agama meminta penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU untuk melakukan persiapan yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan umroh pada masa pandemi, termasuk dalam sosialisasi dan edukasi jemaah. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan izin kepada jemaah dari luar negeri untuk menyelenggarakan ibadah umroh. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapatkan kesempatan untuk memberangkatkan jemaah umroh. Total ada 359 jemaah umroh asal Indonesia yang terbang ke Arab Saudi dalam 3 fase keberangkatan, yaitu tanggal 1, 3, dan 8 November 2020.